dalam bait-Mu yang kudus ku sembah. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran di 107.8. Keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia, sahabat Radio Surya Kebenaran. Sahabatku, di malam hari ini jumpa lagi dalam program Refleksi bersama dengan Rio di malam hari ini dalam program Refleksi sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa kami hadir dan pastinya di setiap hari Selasa dengan obrolan dari sebuah tema atau judul yang sudah dipersiapkan oleh pembicara kita atau narasumber kita pada malam hari ini, yang pastinya juga akan mengundang atensi sahabat di dalam bertanya maupun konseling bersama dengan kami di program Refleksi spesial di hari Selasa. Ya baiklah sahabatku, Shalom Alaikum kembali lagi Rio ucapkan bagi kita semua dan selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami. Dan dalam suasana yang berbahagia ini sudah bersama dengan Rio di studio dan juga untuk sahabat yang ada di rumah bersama dengan Pastor Simeon. Selalu ada cinta bersama Pastor Simeon. Haleluya. Haleluya. Shalom Alaika, selamat malam Pastor. Alaika shalom Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Penuh cinta. Ya, yes. tentu saja penuh cinta. Haleluya. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, Pastor Simeon sudah hadir di studio, akan bersama dengan kita semua di malam hari ini. Nah, Pastor, sekarang kita akan bahas cinta dengan versi yang apa nih? Iya. Kita mau bahas tentang perjodohan ini. Oke, perjodohan boleh nih ya. Ya. Kenapa mau bahas tentang jodoh nih? Ya, enggak tahu, saya tiba-tiba teringat saja ketika mau mempersiapkan untuk siaran hari ini. Saya ingin berbagi saja tentang pandangan tentang jodoh gitu kan, karena ada yang bilang jodoh itu sudah ditentukan Tuhan gitu kan. Ada yang bilang oh enggak gitu, kita milih gitu kan. Nah, ada juga jodoh wasiat Bapak. Dijodohkan berarti ya. Jodoh wasiat Bapak. Ya, ada yang seperti itu. Jadi yang benar bagaimana sih? Nah, ini akan kita bahas di sini. Siap. Tentu saja ini memang menurut pendapat saya ya, boleh setuju, boleh enggak juga gitu kan. Maka kalau mau ditanyakan silahkan ditanyakan gitu. Tetapi ini pandangan-pandangan saya ini saya coba rangkum, saya coba tarik benang merah dari pemikiran saya dan ketika saya memperhatikan kehidupan nyata dan juga di dalam Alkitab begitu. Jadi saya coba mau bagiin ini. Baik, ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, di malam hari ini bersama dengan Pastor Simeon akan ada hal luar biasa yang dibagikan bagi kita. Jadi selamat bergabung juga bagi sahabatku yang ada di live streaming di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box ya. Bagi sahabat yang sudah download bisa play atau mendengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Box. Ya sahabatku, dan juga di malam ini kami mengundang atensi sahabat seperti biasa dalam pertanyaan dan konseling di 08166545532. Sekali lagi 08166545532. Jadi bagi sahabat yang mau bergabung silakan, ataupun sebelum Pastor Simeon menyampaikan materi tapi sahabat sudah langsung terbesit pertanyaan atau ada hal yang ingin langsung dikaitkan di awal materi kita, silakan bagi sahabat yang mau bergabung di malam hari ini. Ya baiklah, tanpa berlama-lama Pastor Simeon, mungkin kita langsung saja masuk pada pembahasan kita. Silakan. Oke, ya. Baik, sahabat Surya Kebenaran, kita langsung saja tanpa berlama-lama. Ini kayaknya banyak yang nggak sabar gitu kan. Saya merasakan ini. Baik, judul hari ini adalah jodoh ditentukan. Bener ya? Jodoh ditentukan. Ya, jodoh sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Okay. Nah, apakah jodoh ini sudah ditentukan? Nah, tapi sebelumnya kita mau samakan dulu definisi ya tentang jodoh dan ditentukan. Ini kan kata kuncinya. Jodoh ini maksudnya seperti apa begitu. Nah, kita samakan dulu. Jodoh dalam hal ini adalah orang yang akhirnya menikah dengan kita, begitu. Itu yang disebut dengan jodoh. Paling tidak dalam konteks pembicaraan kita pada hari ini, ya. Lalu ditentukan ini adalah seperti sudah ditetapkan si A sama si B gitu.
si A sama si B, jodohnya ya kan si C sama si D gitu ya. Apakah begitu gitu? Nah, kalau menurut saya tidak semuanya ditentukan gitu. Ada orang yang memang ditentukan, ya kamu menikah sama ini gitu kan, ada. Tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi Tuhan kayak sudah menentukan kriteria-kriterianya yang wajib ya. Kalau masalah selera itu yang suka-suka orangnya gitu. Jadi ada yang memang sudah ditentukan, tapi ada juga yang Tuhan menentukan kriterianya gitu bagi kita gitu. Contohnya Hosea ya, Nabi Hosea ini jodohnya sudah ditentukan oleh Tuhan gitu. Di dalam Hosea 1 ayat yang kedua, dikatakan, pada awal Yahweh berbicara melalui Hosea, berfirmanlah Yahweh kepada Hosea, pergilah, ambillah bagimu seorang istri dan dari perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, sebab sesungguhnya negeri ini telah menjadi melacur jauh dari Yahweh. Jadi akhirnya si Hosea ini punya istri perempuan sundal gitu kan, karena sudah ditentukan Bapak Yahweh, Bapak kamu cari gitu kan, istrinya si dari perempuan sundal gitu. Tapi kalau kita perhatikan, ini pun juga tidak ditentukan, namanya perempuannya ini gitu loh, ya kan. Nah, tapi bisa saja ada yang memang ditentukan seperti itu. Tetapi kalau menurut saya tidak semua dibegitukan. Rio sama si A atau sama si B begitu, enggak gitu. Karena kalau dibegitukan, sudah ditentukan A harus sama si B jodohnya, C dengan si D, E dengan si F, dan seterusnya. Nah itu bayangkan kalau semuanya begitu, terus ternyata mereka ketemu dengan yang lain, ya kan, si A jatuh cinta sama si C gitu kan, terus akhirnya menikah lah, terus bagaimana gitu kan? Terus akhirnya si B terus jodohnya sama siapa? Terus jodohnya si D bagaimana? Karena si A sudah sama si C gitu kan. akhirnya jadi mereka, apakah si B dan si D ini tidak punya jodoh atau bagaimana gitu? Jadi kan bubrah semua gitu. Ini sih yang saya renungkan, yang saya pikirkan, bahwa tidak seperti itu gitu. Tapi Tuhan sudah menentukan kriteria untuk jodoh kita, untuk sebagai pasangan kita gitu. Jadi Tuhan menentukan dengan kriteria tertentu gitu. Nah, apa saja kriteria ini? Nah, nanti kita akan bahas di sesi yang kedua ini. Nah, ini pembukaan dulu, pemanasan nih. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, nanti kita akan kembali lagi selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Dari dosa-dosaku, darahmu tercurah untuk menebus aku. Ya, sahabatku di 107.8 diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi di malam hari ini. Bersama dengan Pastor Simeon, sahabatku, membahas tentang jodoh sudah ditentukan. Nah, nanti ini pertanyaan, dan sebelum kita masuk pada kriteria jodoh yang sudah ditentukan, ini Pastor sudah ada penanya. Kita respon dulu. Oke. Dan siapa tahu ya, ada ketika kita merespon penanya kita ini, ada yang mau merespon lagi dengan pertanyaan selanjutnya di malam hari ini, silakan. Iya, di 0816654532 bagi sahabatku yang mau bergabung di malam hari ini. Iya, langsung saja ini dari Dr. Ayu. Dr. Ayu yang sudah bergabung. Shalom Pastor Simeon, selamat malam dan apa kabar? Halo, shalom Dr. Ayu. Haleluya, kabarnya luar biasa. Penuh cinta. Shalom Kak Rio, amin. Dan sahabat pendengar Radio Surya Kebenaran di Indonesia dan di luar Indonesia. Langsung saja pada pertanyaan saya hari ini. Pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Jika kita percaya dengan takdir itu adalah suratan Tuhan atau alur cerita kehidupan kita yang dalam skenario Elohim,
apakah jodoh termasuk dalam takdir itu, Pastor? Atau jodoh adalah takdir yang bisa kita ubah semau kita? Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Ayu. Nah, sebelumnya kita akan saya akan sampaikan terlebih dahulu mungkin di sesi yang pertama tadi pembuka kurang tegas ya, masih ini ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa jodoh itu sudah ditentukan, si A, si B, si C, si A sama si B, si C sama si D gitu kan. Nah, kalau menurut saya tidak seperti itu. Jadi menurut saya mungkin ada orang yang ditetapkan, mungkin ya, saya nggak ngerti, tapi saya lebih yakin bahwa seseorang itu jodohnya siapa itu dia yang milih sendiri gitu. Dia yang milih sendiri, Tuhan tinggal memberkati. Kalau memang sudah, kalau kita di dalam Tuhan ya, kita ngomongnya konteks kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, bahwa ketika kita suka dengan seseorang lalu kita bisa request sama Tuhan, Tuhan ini saya suka sama orang ini nih, kira-kira Tuhan setuju enggak gitu kan. Nah, ke Tuhan ACC ya lanjutlah gitu kan. Jadi mengenai jodoh, apakah takdir? Menurut saya tidak. Ya, jadi jodoh itu kita milih sendiri gitu. Ya, kalau ada orang bilang jodoh itu di tangan Tuhan, maksudnya bagaimana di tangan Tuhan ini? Apakah Tuhan yang memegang jodoh kita? Artinya kamu saya jodohkan sama ini begitu? Ataukah dalam arti yang bahwa kalau kita dekat Tuhan maka enteng jodoh, begitulah? Atau bagaimana gitu kan? Nah, kalau kita bilang kita dekat dengan Tuhan, kita coba mengupgrade diri, terus itu bisa kita ngomong bahwa jodoh itu memang ada andil Tuhan di sana gitu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, bagaimanapun kita nggak akan bisa menikah dengan orang yang kita yang kita sukai kan begitu. Jadi tetap ada faktor Tuhan di sana ketika kita memang punya sesuatu, ingin mempunyai seorang jodoh begitu kan. Itu tetap ada faktor Tuhan di sana. Tapi tidak dalam arti takdir yang tidak bisa kita ubah. Gitu. Contohnya misalkan saya lahir sebagai orang Indonesia, saya nggak mungkin ubah. Ini takdir saya nggak bisa ubah. Saya mau jadi orang bule nggak bisa. Bagaimana caranya? Harus lahir lagi gitu kan nggak mungkin. Jadi takdir ini kan ada sesuatu yang tidak bisa diubah. Sedangkan jodoh, masa depan itu Tuhan memang, kalau masa depannya saya yakin Tuhan sudah menetapkan bahwa kita ini untuk mempunyai masa depan yang cerah, yang luar biasa begitu. Tetapi apakah itu pasti terjadi? Itu ada faktor kitanya juga gitu. Nah, demikian kalau jodoh ya agak sedikit berbeda. Tuhan misalkan mau kita mempunyai seorang jodoh, menikah begitu ya. Tetapi masalah kita akhirnya menikah atau tidak, itu bukan lagi di tangan Tuhan 100%. Tetap ada andil dari kita, karena manusia punya kehendak bebas gitu, dan dia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri begitu. Mau ndak nurut sama Tuhan ya bisa-bisa saja gitu. Makanya Tuhan bilang jangan melenceng ke kanan maupun ke kiri gitu kan. Aku akan memberkati untuk masa depan seperti itu kan. Nah, dan sama saja dengan halnya jodoh gitu kan. Tuhan juga bilang penuhilah bumi gitu kan. Supaya perintah yang pertama. Ya, perintah pertama itu untuk manusia itu beranak cucu gitu kan. Nah, beranak cucu kalau tidak sama jodohnya bagaimana? Kan gitu, kita kan bukan kayak kucing atau ayam kan. Seperti itu. Jadi begitu Dokter Ayu, apakah jodoh takdir? Jodoh adalah takdir yang bisa kita ubah semua kita. Apakah iya? Jodoh bukan takdir menurut saya. Ya, jadi bukan takdir. Sehingga kita bisa memilih jodoh kita siapa. Begitu. Dan kita juga bisa memilih, saya tidak mau berjodoh dengan siapapun, saya mau sendiri, saya tidak mau menikah, saya mau melajang, boleh-boleh saja, bisa-bisa saja begitu. Baik. Oke, terima kasih Pastor. Dan ini sambil menunggu sahabat lainnya yang mau bergabung di 0816654532 di malam hari ini. Silakan bagi yang sudah mempunyai pertanyaan. Kita ke pertanyaan nomor 2 dari Dr. Ayu.
Secara manusia ada yang namanya perjodohan atau jodohnya sudah disepakati oleh orang tua atau keluarga kedua pihak. Ya. Tapi ada yang berhasil dan juga tidak. Ya. Tapi kenapa dari sisi Elohim malah merahasiakan itu, Pastor? Hanya membuang waktu, usia, dan materi kita sebagai manusia, dan bahkan sampai iman bisa berdampak. Ya. Menurut saya begini, Elohim tidak merahasiakan. Elohim sudah memberikan kriteria-kriterianya. Artinya gini, ini dalam pandangan saya tentang jodoh ini. Tuhan sudah menetapkan kriterianya. Nanti begini, nanti saya akan bahas setelah ini kan, kriterianya apa saja. Lalu kalau sudah sesuai kriteria, tinggal sodorkan kepada Tuhan, toh. Tuhan, oke, ACC, tinggal Tuhan, ya sudah sesuai kriteria, udahlah, berkatilah, gitu. Nah, masalah yang dijodohkan bisa berhasil atau tidak, itu tergantung dari yang jalanin, gitu. Tergantung yang jalanin, apakah mereka ini bisa saling bekerja sama dengan baik, bisa bisa berjalan, bisa hidup bersama atau tidak, gitu. Itu yang menentukan adalah dari dua orang itu, dua sejoli itu yang menentukan, ya kan? Karena kita lihat kenyataannya, kalau orang bilang kalau jodoh itu pasti, ada orang yang berpikir oh jodoh itu pasti baik-baik saja. Enggak juga gitu loh, ya kan? Ada yang tetap ada masalah di dalam kehidupan mereka gitu. Lah terus satu lagi juga, kalau jodoh itu sudah ditentukan sama A sama si B, terus kita lihat loh ada orang yang cerai gitu dan menikah lagi. Nah, berarti jodohnya siapa? Nah, pasangan yang pertama atau yang kedua, atau dua-duanya, atau bagaimana? Ya kan bingung. Nah, maka dari itulah saya mau mempunyai pandangan bahwa jodoh ini kita milih, kriteria Tuhan sudah memberikan gitu. Kamu kalau mau menikah itu sama si ini, sama yang begini gitu, kriterianya ada gitu. Sebaiknya seperti itu. Nah, masalah kita mau nurut apa enggak ya Kak, itu urusan lain. Gitu loh. Tuhan kan memberikan petunjuk kan untuk kebaikan kita, seperti itu. Nah, jadi Tuhan sebetulnya tidak merahasiakan. Tuhan sudah kasih tahu, ini loh yang seperti ini, carilah orang yang model begini. Gitu loh. Lah itu kan tidak cuma satu orang, banyak yang begitu. Gitu. Jadi tidak membuang waktu, usia dan materi. Tidak. Itu tergantung orang yang menjalaninya masalahnya. Bahkan imannya sampai goyah, itu juga karena respon orang itu salah. Gitu. Baik. Nah, ini juga nanti bisa akan lebih dalam dibahas ketika di webinar nanti. Oke, siap. Iya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya, webinar tanggal 1 Mei 2023 bersama dengan Pastor Simeon tentang cerdas mencintai, ya. Mencintai dengan cerdas mencintai. Nanti seperti apa? Nanti mungkin Dokter Ayu bisa join juga nih kalau ada waktu, ya. Nanti kami share linknya, dan juga sahabat yang ada di rumah akan kami share di linknya akan kami share ya melalui pesan WhatsApp juga bagi yang mau bergabung nanti silakan. Dan ini masih berbicara tentang pertanyaan Dokter Ayu. Saya penasaran dengan kriteria tapi pertanyaan Dokter Ayu kayaknya menuju ke sana. Jadi kita langsung saya ke pertanyaan ketiga dulu, Pastor. Kalau nanti setelah ini kita kembali ke lagu, kalau kita masuk ke tentang kriteria jodoh yang sudah ditentukan. Pertanyaan ketiga dari Dokter Ayu. Di kitab suci, setiap perjodohan atau pencarian istri atau pasangan selalu tepat dan bahkan tidak pernah gagal. Tapi kenapa dalam kenyataan dunia saat ini malah sebaliknya, Pastor? Apalagi adanya keyakinan, iman, kepercayaan yang beragam. Terus jika jodoh kita dari kepercayaan lain bagaimana nih? Nah, kembali lagi. Masalah jodoh itu adalah pilihan kita. Oke? Orang yang akan menikah dengan kita itu adalah pilihan kita. Lain halnya dengan perjodohan. Perjodohan sudah ditentukan oleh orang tua. Nah, itu pun juga masih bisa meleset tuh. Tergantung anaknya mau nggak, gitu. Orang tuanya mau menerima legowo nggak dengan pilihan anaknya. Ternyata sudah digadang-gadang dengan anaknya temennya, ternyata dia sukanya sama yang lain, gitu kan. Nah, ini kan perlu dibicarakan. Kalau misalkan ternyata enggak harus sama yang sudah saya jodohkan, itu lain cerita juga, gitu kan. Nah, ini dinamikanya sangat banyak gitu. Tetapi
jodoh adalah pilihan kita, gitu ya. Nah, ada yang dijodohkan berasal atau enggak itu tergantung orang yang jalani, gitu. Bahkan saya pernah mendengar dulu tuh kayaknya ada yang dijodohkan dan enggak pernah pacaran, ketemu itu sudah ketika lamaran gitu, dan tidak melalui proses pacaran, tapi langgeng-langgeng aja tuh ya ada. Ada yang pacaran bertahun-tahun bahkan sampai puluhan belasan tahun, terus akhirnya tidak jadi menikah juga ada, atau mungkin menikah tapi terus akhirnya bertengkar juga, dan akhirnya pisah juga ada, gitu loh. Jadi tergantung yang jalanin, gitu. Nah, apakah kalau tadi dikatakan terus kalau jodoh kita dari kepercayaan lain, nah ini dalam konteks apa? Kalau kita memilih jodoh atau memilih orang yang akan menikah dengan kita dengan kepercayaan lain, itu menurut saya lebih baik cari yang lain. Yang seiman saja. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Siap. Gitu. Kriterianya. Ya, ya. Jadi jodoh adalah pilihan kita, bukan yang sudah ditentukan. Ayo kamu sama si A sama si B gitu. Enggak. Gitu, itu dalam pandangan saya, kita yang milih. Tapi ada orang yang dijodoh-jodohkan terus nih. Boleh. Ganti jodoh, ganti jodoh, ganti jodoh. Punya masalah ganti jodoh nih ada. Ada. Makanya saya bilang itu kan tergantung yang jalanin. Siap. Gitu. Ya kan, bahkan orang yang jodohnya sudah seiman, sudah satu gereja mungkin, itu pun bisa ribut terus, bisa. Tergantung yang jalanin. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon. Dan Dr. Ayu tetap bersama dengan kami, karena nanti setelah ini akan ada pembahasan tentang kriteria jodoh yang sudah ditentukan seperti apa. Dan ini karena pertanyaan-pertanyaan Dr. Ayu juga menuju ke sana, oleh karena itu jangan kemana-mana. Dan diakhiri oleh Dr. Ayu dengan thanks Pastor Simeon, Elohim Yevarech Otka. Ya, sama-sama Dr. Ayu. Amin, haleluya. Terima kasih Dr. Ayu untuk atensinya yang membuka dengan pertanyaan, di mana bisa memancing sahabat lainnya di 0816654532 yang mau bergabung di malam hari ini. Silakan, kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini, tetap di 107.8 dalam program Refleksi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami di 107.8 dalam program Refleksi. Iya, sahabat yang diberkati bisa bergabung di 08166545 di malam hari ini bagi sahabat yang mau bertanya bersama dengan kami. Dan langsung saja kita masuk pada pembahasan kriteria jodoh yang sudah ditentukan. Silakan Pastor. Baik, sahabat-sahabat kebenaran, kita akan melihat jadi kriterianya apa yang Tuhan sudah tentukan, maksudnya yang sudah Tuhan memberi petunjuk bagi kita. Ini loh, kalau kamu mau cari jodoh itu yang seperti ini, gitu kan. Yang pertama yaitu seiman, tentu saja. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 14, 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak beriman. Sebab kemitraan apakah yang ada antara kebenaran dan kedurhakaan, dan persekutuan apakah yang ada antara terang dan gelap. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harusnya cari jodohnya yang seiman, gitu kan. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam kisahnya Abraham untuk mencari jodoh bagi Ishak, itu dia mengatakan begini. Kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 2 sampai 3. Ayat 4 sampai 4. Maka Abraham berkata kepada hambanya, Kejadian 24 ayat 2. Maka Abraham berkata kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang mengelola atas segala kepunyaannya, ayo, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, maka aku akan membuatmu bersumpah demi Yahweh Elohim langit dan Elohim bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil seorang istri untuk anak laki-lakiku dari gadis-gadis Kanaan yang di antara mereka aku menetap. Namun engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, dan engkau harus mengambil seorang istri untuk Ishak anak laki-lakiku. Perhatikan ayat yang keempat. Namun engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku, dan kau harus mengambil seorang istri untuk Ishak anak laki-lakiku. Artinya dia
pingin punya menantu yang berasal dari negerinya, yang masih ada di dalam sanak saudaranya si Abraham ini gitu. Jadi kalau boleh saya artikan bahwa ini merupakan sebuah gambaran bahwa jodohnya yang sudah diminta sama si Abraham adalah yang satu keluarga gitu kan. Artinya apa? Kalau kita lihat seiman gitu, yang sudah dalam satu keluarga dalam iman gitu. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini seperti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua itu punya karakter yang baik, ya, karakter yang baik. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6, 1 Kepa atau 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-6 dikatakan sama seperti itu para istri hendaklah tunduk kepada suaminya sendiri, supaya apabila ada juga yang tidak percaya kepada firman, mereka dapat dimenangi tanpa perkataan melalui perilaku para istri, setelah memperhatikan perilakumu yang murni dengan rasa takut, yaitu kamu yang dandanannya bukan secara lahiriah dengan kepang-kepang rambut dan dengan perhiasan emas atau pakaian mewah, melainkan manusia batiniah yang tersembunyi dalam ketidakbinasaan, yaitu roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di hadapan Elohim. Sebab demikian jugalah wanita-wanita kudus dahulu yang berharap kepada Elohim. Mereka mendandani diri mereka sendiri dengan tunduk kepada suami mereka masing-masing, sebagaimana Sarah telah menaati Abraham dengan memanggilnya Tuan, yang baginya kamu telah dijadikan anak-anak untuk melakukan yang baik, bahkan dengan tanpa takut ancaman apapun. Ayat yang ke-7, sama seperti itu pula, hai para suami, hiduplah bersama dalam kebijaksanaan, seraya menunjukkan rasa hormat kepada istri, seperti kepada bejana yang lebih lemah, dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan, sehingga doa-doamu tidak terhalang. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan bilang melalui Rasul Petrus bahwa istri itu harus tunduk kepada suaminya sendiri, dan seterusnya. Suami harus mengasihi istrinya, hidup dalam kebijaksanaan dan seterusnya. Artinya kalau mau cari suami, mau cari istri, harusnya yang seperti ini nih, gitu. Paham enggak? Jadi itu sudah dikasih tahu gitu. Dan yang selanjutnya ada di dalam Efesus 5 ayat 22, ini ayat yang terkenal sekali. Efesus 5 ayat 22 dikatakan, para istri tunduklah kepada suamimu masing-masing para istri tunduklah kepada suamimu masing-masing seperti kepada Tuhan. Ya, ini berarti istri harus tunduk sama suami. Artinya kita harus mencari pasangan, kalau yang cowok mencari istri yang mau tunduk gitu. Oke? Yang nantinya mau tunduk gitu loh. Lalu yang selanjutnya ayat yang ke-25 kita lompat dari Efesus 5. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, para suami kasihilah istrimu masing-masing. Perhatikan, kasihilah istrimu masing-masing, bukan istri sesamamu. Tapi istrimu masing-masing. Sebagaimana pula Hamasya telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri demi dia. Artinya suami kalau mau cari suami yang mengasihi istrinya. Makanya saya bilang, kamu lihat nih, kalau masih pacaran ya, lihat nih pacarmu itu kasar enggak, mengasihi kamu enggak. Lah masih pacaran saja kasar. Saya bilang kalau pacarmu masih pacaran saja sudah berani kasar, langsung putuskan saat itu juga, enggak usah tanpa babi bu, tanpa ampun, sudah langsung saja. Ya, karena di sini Tuhan bilang, para suami kasihilah istrimu masing-masing. Ingat, ini juga harus ditegaskan. Kasihlah istrimu masing-masing, bukan istri sesamamu.
ya, jadi bukan istrinya orang lain, istrimu masing-masing, istrinya sendiri gitu loh. Artinya apa? Harus yang setia gitu. Nah, ini sudah, ini yang dasar-dasar sekali Tuhan yang kasih tunjuk gitu. Masalah aku sukanya yang rambut panjang, rambut keriting atau rambut ngombak atau warna, itu selera. Masa Tuhan harus begini-begini, yang ya Tuhan kasih kebebasan, kamu seleranya gimana, pokoknya inner beauty-nya tuh kayak gini gitu loh. Yang penting itu yang harus ada. Ya. Lalu satu lagi, Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Kolose 3 ayat 18 sampai 19 dikatakan, para istri tunduklah kepada suamimu sendiri sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Lalu para suami, kasihilah istri dan janganlah membuat kepahitan terhadap mereka. Jadi kriterianya ini jelas. Karakter ini yang paling dasar sekali gitu. Ini yang paling dasar sekali. Saya katakan sering kali sama anak-anak muda ya, terutama dalam siaran ini juga. Saya katakan kalau pacarmu baik yang cewek maupun cowok sudah kasar, berani kasar, biasanya yang kasar itu cowok ya. Tapi ada nggak cewek yang kasar? Ya ada. Kalau kamu masih pacaran kasar, masih pacaran kasar, sudahlah, nggak usah, tanpa ampun lah. Cari yang lain lah gitu. Lah masih pacaran aja udah berani kasar, udah berani mukul kok, sudah berani melakukan yang tidak baik kok. Apalagi nanti kalau sudah menikah, keluar aslinya. Jangan naif bilang, oh nanti supaya siapa tahu sama saya berubah. Kamu lebih baik cari yang sudah mateng. Ngapain kamu harus istilah gini, kamu bukan panti rehabilitasi gitu. Iya enggak? Betul. Kamu mau cari pasangan hidup. Bukan untuk mengubah orang. Rumah pemulihan. Iya. Iya kan? Dan juga ingatlah ya, jangan naif-naif banget lah. Anak-anak muda itu kadang terlalu terbawa emosi. Oh tapi aku sudah terlanjur sayang sama dia loh. Sayang tapi dikasari itu toksik hubungannya. Saya sudah sering ngomong nih tentang toxic relationship. Kalau toksik bagaimana? Sudah keluar dong. Ada yang beranggapan kalau sama dia sakit, tanpa dia tambah sakit, salah. Itu paradigmanya sudah salah juga. Jadi kalau sama dia sakit ya jangan sama dia dong biar nggak sakit kan gitu. Jadi makanya sebelum pacaran perhatikan dulu, jangan buru-buru. Ya kan, jangan buru-buru. Wah kayak dia tuh bagus sekali, oh cantik sekali, ini begitu wah. Jangan buru-buru, santai saja. Yo nanti kalau dapat, kalau tidak buru-buru dapat orang lain dong nanti. Saya ngaplu loh. Tenang saja. Kalau kamu buru-buru ya, perhatikan dulu, perhatikan kamu tidak, bukan untuk maksudnya gini, menikah itu atau pacaran itu bukan sebuah prestasi. Itu untuk kelangsungan hidupmu. Selanjutnya gitu. Jadi harus dipilih dengan baik. Ketika sebelum pacaran perhatikan baik-baik tuh, gitu kan. Nah saran saya sebelum pacaran itu ngomong dulu sama orang tua atau sama pembimbing rohani, gitu loh. Untuk apa? Untuk supaya kebaikan kita, untuk membimbing kita. Lah mereka itu pernah muda, itu lebih peka gitu loh. Dilihat, wah ini kita orangnya kok tidak baik ya. Percaya insting mereka. Perhatikan dengan baik. Kita cari tahu dan kita libatkan Tuhan. Doa dong. Tuhan, kira-kira Tuhan setuju enggak kalau aku sama dia? Gitu. Kalau Tuhan setuju, nah bagaimana kita bisa tahu? Salah satunya orang tua setuju. Lalu yang kedua, hubungan menjadi ke arah yang lebih baik, gitu. Yang ketiga, teman-teman juga setuju. Kalau ada teman-teman yang bilang, aduh sebaiknya janganlah. Nah ini kita bisa ada warning gitu. Artinya bukan berarti terus langsung, oh berarti Tuhan tidak setuju. Enggak juga. Tapi kita lihat dari berbagai dimensi gitu, dari berbagai sisi kita lihat seperti itu. Oke, jadi yang jelas karakter dulu. Kita lihat karakternya. Saya ingatkan,
cari pasangan itu bukan, perhatikan baik-baik, ini anak-anak muda, saya tahu ini anak-anak muda saya masih dengerin. Ada orang yang saya pernah membaca quotes, carilah pasangan yang tanpanya kamu tidak bisa hidup. Wih. Ya, tanpa dia kamu nggak bisa hidup gitu. Saya bilang salah. Carilah pasangan hidup yang kamu pikir kamu bisa hidup bersama dengan dia. Karena ini about life, not about death. Ini tentang kehidupan, bukan tentang kematian. Tanpa dia terus aku berpikir tanpa dia aku nggak bisa hidup. I can't live without you. Itu salah, paradigma yang salah. Kita harus berpikir, saya bisa nggak hidup sama dia? Gitu loh. Kalau kita pikir wah berat nih sama dia, ya sudah jangan diterusin gitu loh. Nanti menderita gitu loh. Karena pernikahan di dalam Tuhan sekali untuk seumur hidup. Amin. Gitu loh. Nah, kita ngomongin masalah secara umum ya. Kalau ada kasus-kasus tertentu ini rumit lagi, sudah ini beda cerita lagi. Jadi ayo, ketika kita mau memilih pasangan hidup, kita harus pilih dengan hati-hati. Dan perhatikan, kita memilih pasangan hidup itu sama saja kita memilih orang tua bagi anak-anak kita. Yang cowok memilih istri, berarti memilih ibu bagi anak-anak kita, anak-anaknya gitu loh. Yang cewek memilih suami, artinya memilih seorang ayah bagi anak-anakmu nanti. Perhatikan sampai jauh ke sana. Jangan asal dia membuat nyaman, asal dia senang saja. Jangan. Kita pikirkan sampai ke depan, jauh bertahun-tahun, berpuluh tahun ke depan. Kira-kira dia bisa nggak jadi ibu bagi anak saya? Kira-kira dia bisa nggak nih jadi suami, jadi ayah bagi anak-anak saya? Gitu. Maka supaya kita bisa mendapatkan yang layak untuk bisa jadi ibu atau ayah bagi anak-anakmu, kitanya juga yang harus mengupgrade diri untuk bisa layak menjadi ayah atau jadi suami atau jadi ibu bagi anak-anaknya nanti. Loh, tapi kan aku masih belum tahu ya apa bisa jadi ibu, kan belum punya anak. Loh ya justru itu, apa tata dulu mulai sekarang mumpung belum ada anak. Betul. Gitu loh. Kalau sudah ada anak repot, telat sudah setengah mati. Karena apa, kehidupan pacaran terus menikah itu sudah beda lagi. Apalagi menikah terus nanti punya anak, beda lagi sudah. Percaya saya. Jadi situasinya tuh beda gitu loh. Role kita tuh beda. Apa yang harus kita lakukan tuh beda, sudah nggak sama lagi. Oke. Gitu. Jadi saya baca kebenaran. Mohon maaf ini saya jadi berapi-api ya. Karena saya rindu supaya anak-anak Tuhan ini lo jangan sampai salah dalam memilih gitu. Jangan sampai terjerumus di dalam lubang yang banyak orang yang mengalaminya gitu, jatuh ke lubang itu gitu loh. Lalu selanjutnya kriteria secara fisik. Kriteria secara fisik yaitu harus manusia dan lawan jenis. Perhatikan ini. Manusia dan manusia dan juga lawan jenis. Laki-laki dan perempuan. Yes. Tapi kan ada yang manusia sama makhluk halus. Nah, itu nggak boleh, ya kan? Karena di dalam kejadian itu dikatakan Adam dan Hawa. Yeah. Itu sama-sama manusia. Gitu loh. Dan laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Dan saya lihat kata suami itu adalah suami dan istri itu laki-laki dan perempuan gitu loh. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia nanti kan kalian menikah. Kalau menikah itu kan akan jadi namanya suami, akan ada yang namanya istri gitu. Nah, saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata suami. Suami itu apa sih? Suami adalah pria. Perhatikan kata pertama, pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita. Loh, gini loh. Artinya antara seorang pria dan wanita. Istri artinya apa? Wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang bersuami. So ini sudah jelas, laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Laki dan perempuan, that's it.
Nah masalah aku suka yang gemuk, aku suka yang kurus, aku suka rambut panjang, rambut pendek, itu selera, terserah pilihan gitu. Aku suka yang suku ini, suku itu pilihan gitu. Silahkan saja. Tapi yang jelas kriteria yang dasar sekali itu adalah itu karakter. Terus apalagi tadi seiman. Dan seiman pun juga harusnya punya rohani yang sama kok gitu. Dan yang jelas adalah kalau kita lihat karakter-karakter yang baik itu tadi adalah karakter-karakter orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Itu penting. Harus cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, repot. Hanya sekedar baik tok, tidak cinta Tuhan, bahaya juga. Bahaya juga. Karena apa? Baik-baik tok, tapi tidak membawa kepada Tuhan. Nanti kalau punya anak tidak membawa anaknya kepada Tuhan. Berarti melanggar janjinya di hadapan Tuhan waktu nikah. Gitu. Okay. So itu dulu. Ya baik Pastor, terima kasih. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita langsung saja nih Pastor, ada dari Pak Peter dari Semarang yang sudah bergabung juga. Shalom Pastor Simeon dan Pastor Rio, apa kabar? Alaika shalom Pak Peter. Alaika shalom Pastor Peter. Iya, terima kasih Pak Peter sudah bergabung. Berarti manusia itu tidak dependen dan tidak independen, tapi interdependen. Ya, saling bergantung gitu ya. Saling mempengaruhi lah gitu maksudnya. Jadi manusia punya hak ya, memilih atau menentukan jodohnya. Yes. Tapi toh bisa juga minta petunjuk jodoh dari Elohim. Ya, betul. Betul. Kita punya kehendak bebas, bisa milih, tapi kita bisa minta tolong ditunjukin dong gitu. Mungkin bukan orangnya, tetapi nunjukin ini loh. Kriterianya seperti ini. Kayak di agama seberang namanya ta'aruf. Ya, kalau ta'aruf itu tidak pacaran. Dia langsung ditunjuk sama ini. Pokoknya sama ini. Kalau gitu. Dia ketemu dalam mimpi ya udah itu berarti benar. Ya. Ya. Ya, ada pepatah jodoh ada di tangan Tuhan. Pertanyaannya, kapan jatuh di tangan kita nih? Kalau ternyata kita belum pantas dengan yang ada di tangan Tuhan tersebut. Artinya Tuhan memberikan yang terbaik, tapi kita butuh memperbaiki diri kita agar pantas. Nah, seperti tadi saya bilang, kita upgrade diri kita. Upgrade diri kita. Harus kira-kira saya bisa nggak nantinya untuk jadi seorang ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu, bisa nggak? Saya bisa nggak? Bisa jadi partner dia nggak? Gitu. Seperti itu. Oke. Ya partner dalam suka duka, untuk malam sehat maupun sakit, diberkati maupun dalam pencobaan. Partnernya itu yang dibutuhkan ya. Nah sekarang ada lanjutan nih Pastor, tapi ini no name. Shalom dari no name. Ya, alaika shalom no name. Terima kasih no name sudah bergabung. Pertanyaannya, cara tes calon istri mau tunduk menghormati calon suami bagaimana? Bisa kasih contoh? Ya. Kita tidak usah ngetes yang secara formal bagaimana. Kita lihat saja dari ngobrol-ngobrol bisa kelihatan kok kadang kok. Ya kan? Misalkan nih mungkin sudah pacaran belum nih? Kalau sudah, gampang banget. Bagaimana dia ngomong sama kamu? Ini apa nih? Tes calon istri, berarti ini cowok nih kayak ini. Calon istri ya. Mau tunduk menghormati calon suami bagaimana nih? Ya. Kalau kamu ya, yang cowok ya, tes saja, lihat saja, bukan tes, maksudnya lihat saja dari caranya dia ngomong, ya kan? Sama kamu menghormati nggak? Sama orang tuanya menghormati nggak? Gitu lah. Atau kasar atau tidak, gitu lah. Atau keras atau enggak? Lihat, ya. Kira-kira mungkin ada orang yang keras, tetapi dari ngomong-ngomong, makanya pacaran itu juga kadang-kala bertukar pikiran dan saling berbagi value, nilai-nilai hidup gitu loh. Nggak cuma jalan runtung kayak tergandeng ke sana ke sini, atau apalagi seperti anak-anak zaman now ini ngesek tok ae gitu kan. Jangan nggak usah mengarah ke seks terus gitu loh. Jangan, itu nanti kalau sudah menikah. Makanya ketika pacaran ngapain? Berbagi value. Cocok dan nanti nih gitu kan. Lalu saling mengenal lebih lagi gitu loh. Di dalam saling pribadi masing-masing gitu loh. Bukan ngesek. Bukan gerayangan sana sini terus. Oke? Gitu. Lah bagaimana untuk mengetahui si suami ini menghormati atau tidak? Cek dari cara bicaranya dia.
lihat dari bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, memperlakukan orang yang lebih rendah dari dia, memperlakukan orang lain, temannya dan seterusnya. Kita bisa lihat dari situ semua. Dan yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan. Yes. Dan juga saya katakan, tanya dong sama orang tua sebelum. Makanya saya bilang sebelum pacaran itu tanyalah orang tua setuju enggak, gitu loh. Kasih tahu. Loh, aku enggak ada orang tua. Tanyakan ke pembimbing rohanimu, gitu loh, untuk kebaikan kamu. Mereka lebih dewasa, lebih diperlengkapi Tuhan, gitu, lebih punya pengalaman juga. Sambil didoakan, gitu loh. Itu meminimalisir kesalahan. Bisa salah, bisa, tetapi meminimalisir banget, gitu loh. Orang tua kadang-kala ada yang ini loh, begitu lihat kok kayak gini ya, itu bisa terasa karena apa, orang tua peka. Ada yang peka sih, ada yang enggak, gitu. Tapi umumnya peka, gitu. Ini cowok nggak baik-baik nih kayaknya nih, atau ini cewek kok kayaknya gimana ya. Itu dengarkan mereka, bukan berarti langsung percaya. Oh yo gini, selidiki, gitu loh, beneran nih omongannya nih, gitu. Caranya menyelidiki ya tentu saja ya kalian pasti tahu lah ya, seperti model FBI atau model BIN kan. Tahu dong, bisa tanya temennya, Tanya sama James Bond nih. nah ya banyak lah pasti. Nah masa sih harus diajari detail kan, ya kan gitu. Oke, berarti ada yang nggak beres juga biasanya Ya. cepat-cepat gitu. Ini pasti dia nggak beres ini. Oke, baik ya, itulah cara untuk tes ya, apakah dia benar-benar menghormati Ya. atau tunduk kepada calon suaminya ataupun calon istri juga bisa seperti itu. Dari bergaul coba sama teman-temannya gimana, Siap. bisa tahu kok kita. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Kita Ya. akan kembali lagi untuk sahabat yang mau bertanya di 0816654532. Jangan kemana-mana, kita kembalikan dulu lagu pujian mengantar kita dalam materi di malam hari ini, tetap di 107.8. Baiklah sahabat yang diberkati di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com yang masih bersama dengan kami pastinya. Kalau tadi tentang kriteria jodoh yang ditentukan dan juga pertanyaan dan juga tanggapan dari Bapak Peter Purnomo dan sahabat kita dan No Name yang sudah bergabung. Sekarang kita lanjutkan, Pastor. Ada selanjutnya dari No Name lagi ya. Ya. Ya, terima kasih. Ini bukan No Name yang tadi, tapi berbeda. Ya. Shalom Aleichem. Selamat malam Pastor Simeon. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan kakak Santorio orang suci ya, orang kudus. Haleluya. Terima kasih No Name. Langsung saja langsung nanya aja deh. Oke, Ya, pertama, silakan. gimana kalau kita sudah berdoa sungguh-sungguh sampai minta tanda dari Tuhan, bahkan doa puasa gitu, tapi yang mendekat malah orang yang tidak diharapkan. Misalnya, mantan yang beda agama tiba-tiba minta maaf, baik-baikin, udah diblokir, tapi tiba-tiba datang ke rumah dengan sopan, baik-baik, padahal dulu dia suka gaslighting. Pas diputusin kasar, maksa balikan. Tapi habis aku doa puasa tiba-tiba dia sekarang baik-baikin. Apakah doanya yang salah atau aku yang gak peka sama jawaban doa Tuhan? Iya. Jadi kalau begini ya, kita bukan berarti terus kok kebetulan saya sedang berdoa kok malah yang datang ini nih, gitu kan? Bukan. Terus langsung diartikan, oh berarti apakah Tuhan menginginkan saya dengan itu? Kan tidak. Sama seperti, coba saya baru ingat nih, pencobaan Yesua di padang gurun. Waktu itu Tuhan Yesus secara manusia merasa lapar, ya kan? Lalu tiba-tiba ada yang nawarin makanan. Apakah itu dari Tuhan? Kalau gitu makan aja nih, gitu kan? Kan tidak. Ya kan? Jadi kita harus tetap pakai hikmat. Makanya harus cerdas dalam mencinta nih. Kalau begini kira-kira mau lanjut, mau disambut atau tidak? Kalau saya tidak. Kenapa? Track record sudah dulu sudah gaslighting, putus gini-gini, terus dia minta sekarang baik-baikin. Ada apa gitu loh? Ada apa? Loh, tapi siapa tahu memang dia benar-benar berubah. Tunjukkan berjalannya waktu. Iya kan?
dan berbagai macam tindakannya kita harus jangan mudah percaya. Kalau tadinya kayak gitu gaslighting ya kan, gaslighting ini malah justru membuat kita ini merasa bersalah balik gitu kan, malah jadi toksik gitulah. Lah terus kok sekarang baik-baik, ini ada apa nih? Pasti ada udang di balik rempeyek ini. Gitu. So kita harus waspada, harus cerdas. Jangan ini banget lah gitu. Tapi saya ketika di ini deg-degan juga loh. Berarti belum move on. Nah, repot itu. Ya, jangan diulangi, jangan jatuh ke dalam buang yang sama. Gitu loh. Ini berarti bukan bilang ada apakah dengan doa saya, tapi ada apa denganmu? Yes, tepat sekali. Berarti yang kita tanya balik, ada apa denganmu? Jadi tidak ada yang salah dengan doanya. Dengan doanya, tidak ada yang salah. Tapi ada apa denganmu? Iya. Ada apa dengan dia sebetulnya? Iya, yang bertanya. Yang datang ini, si mantan ini. Okay. Ada apa dengan dia gitu? Ngapain tidak baik-baik datang di sini? Iya kan? Nah, itu. Oke, itu aja. Siap. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Nonem yang masih bergabung di malam ini. Saya sudah merasa bahwa dia, yaitu mantan, bukanlah jawaban Tuhan atas doa saya. Nah, pinter. Karena saya sudah belas, gak ada rasa. Ya, bagus lah. Dan udah minta maaf juga atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Mau move on gitu. Tapi kok dia datangnya pas aku habis doa puasa. Sekali lagi saya ingatkan, Yesua ketika itu masih puasa juga tuh, doa puasa di padang gurun 40 malam. Lapar kan? Kok datang si ular bilang si setan ya, bukan ular. Si setan bilang jika engkau benar anak Elohim, ubah batu jadi roti lah. Gampang kan? Nah, begitu. Jadi bukan berarti ya selalu bahwa habis doa terus jawaban dari Tuhan. Tidak selalu. Maka kita harus tetap ujilah segala roh. Ya kan? Ya, betul. Harus diuji. Jangan terus tiba-tiba percaya aja. Gitu. Ya, kita harus cek lagi lah, cek dan recheck, apalagi itu sudah dikatakan tidak seiman. Sudahlah, lupakan saja lah. Dan ini dilanjutkan lagi nih, Pastor. Dan gak cuma sekali loh, kebetulan atau piye sih. Sedangkan orang yang aku sukai, aku bawa dalam doa, dan beberapa kali aku mimpiin malah gak pernah deket. Itu sebuah misteri ya. Saya nggak tahu bagaimana kok bisa begitu. Misteri jawaban doa. Iya, misteri jawaban doa, misteri ilahi. Misteri ilahi ya. Tapi tetap saya minta secara cerdas. Jadi harus diperhatikan ya, dilihat, diraba dan diterawang. Ibarat mengenuk uang. Jadi harus benar-benar perhatikan baik-baik sehingga bisa menjadi kita bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu. Jangan langsung gitulah gitu. Boleh dipikirkan gitu kan. Tanya Tuhan, minta tanda lebih lagi, berikan kepekaan. Nah, kalau tanya sama Tuhan, berdoa, Tuhan berikan jawabanmu. Tolong juga ngomong, minta bahwa Tuhan berikan kepekaan buat saya, supaya saya tahu persis apa yang jadi maumu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Nonem yang sudah bergabung di malam hari ini. Ditutup nih, Pastor ya. Gitu aja sih nanyanya. Kakak Kokomas dan juga Santorio, Pastor Simeon. Kiranya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan, sukacita dan kelimpahan. Haleluya, Immanuel. Amin. Amin, haleluya. Ada tanggapan lagi nih dari Pak Peter di malam hari ini ya, dari Pastor Peter. Setelah berdoa kok yang datang ini? Katanya Nonem. Kata Nonem tadi. Katanya Nonem ya. Lah, Adonai Yesus saya setelah 40 hari puasa, yang datang malah setan, kata iblis. Ya kan sama, setelah doa yang datang seperti itu. Berarti jangan-jangan dicobai setan dong. Hati-hati. Iya, betul. Nah, betul sekali. Oke, baik. Ini ada sebuah kisah nih, Pastor, datang dari Ibu Kasni. Ibu Kasni yang bergabung di malam hari ini. Saya bacakan dari sini aja karena biar
Nih, Shalom, selamat malam Mr. Simeon. Ya, selamat malam Bu Kasni. Dan Mas Rio. Begini Mas, saat saya remaja banyak pria senang sama saya. Tapi saya memilih suami yang dulunya Muslim. Setelah itu menjadi umat pilihan Bapak Yahweh dari sejak GBI sampai GPF. Dan tahun 2005 dipanggil Tuhan. Setelah 8 tahun saya ketemu lagi sama-sama tua dari 2014 sampai 2021. Suami yang kedua ini juga mengenal Bapak Yahweh, juga meninggal semua, dua-duanya. Dua-duanya menyayangi saya, Mister. Dan suami yang satu saya yang memilih. Dan suami yang kedua dia yang memilih saya karena itu jodoh saya yang sudah saya dan dia pilih. Saya yakin Bapak Yahweh menentukan mereka dua-duanya. Yang akhirnya sebelum pulang ke pangkuan Bapak Yahweh terlebih dulu sudah hidup baru dalam baptisan air. Haleluya. Maaf Mister, saya yakin semua itu kita yang memilih. Dan jodoh itu campur tangan Tuhan. Betul tidak Mister? Betul. Walaupun itu hanya tinggal kenangan. Terima kasih Mister. Kalau benar boleh diresepin, kalau tidak layak tidak usah diresepin. Tapi Mister Simeon dan Mas Rio, ini riwayat saya. Iya, terima kasih kisah cintanya Bu Kasni. Terima kasih Bu Kasni untuk sharing ceritanya. Saya setuju dengan Bu Kasni tadi bilang katanya apa? Jodoh itu campur tangan Tuhan. Betul. Ada juga dari kita juga, keputusan dari kita. Awal Bu Kasni yang memilih, tapi nanti yang kedua dipilih oleh Bu Kasni sendiri. Betul sekali. Jadi memang itu ada dari kitanya, gitu ya. Tidak 100% dari Tuhan. Bisa saja Tuhan perannya apa? Perannya mempertemukan dengan orang itu, gitu kan. Nah, masalah kita mau apa enggak kan urusannya itu kembali lagi pada kita. Terima kasih Bu Kasni. Terima kasih Bu Kasni untuk kisah cintanya yang dibagikan di malam hari ini. Dan juga kita lanjutkan, ini ada kembali lagi dari No Name yang pertama. Oke, menanggapi pertanyaan tentang mantan yang minta maaf. Jangan percaya 100%. Apa dia takut Tuhan dan menjadi pelaku firman? Waktu yang akan membuktikan. Ini betul. Nah, bagaimana dari Pastor juga nih? Iya, jangan percaya 100%. Saya bilang, ada apa dengan dia? Dulunya gaslighting, begini kok tiba-tiba sekarang baik-baik nih. Jangan-jangan ada udang di balik lembek. Lalu dia bilang, akulah jawaban dari doamu dan puasamu. Jawaban doa dan puasa. Iya. Maka tetap libatkan Tuhan. Benar nih, kalau Tuhan memang benar dari Tuhan, ya kan? Ya minta peneguhan lebih lagi, peneguhan demi peneguhan terus gitu. Gitu. Bukan sebuah jangan cuma minta terus akhirnya kok kebetulan tidak begitu gitu. Minta firman KHL atau firman Rema itu. Seperti itu sehingga kita betul-betul mantap gitu. Ya, kalau secara kita juga diberikan Tuhan untuk berpikir, diberikan Tuhan pikiran, akal budi, pakai dong. Gitu. Ketika loh ini kok begini ya? Apakah ini ya kita dipikir gitu. Gitu Rio. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan mungkin kita ke lagu dulu, dan setelah itu kita masuk pada yang kita lanjutkan ke terakhir dulu nih materinya. Boleh? Silakan. Oh, terakhir dulu. Iya. Oke deh. Materinya. Ya, silakan Pastor. Sudah. Oke, yang terakhir ya. Nah, terus pertanyaannya bagaimana caranya untuk memperoleh jodoh kan begitu. Nah, ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama pastinya libatkan Tuhan, berdoa. Ya, berdoa, minta sama Tuhan. Dan satu lagi nih yang pernah saya lakukan ya, mendoakan orang lain yang juga lagi minta jodoh nih. Tuhan, aku berdoa berkati mereka, berikan jodoh yang dari Engkau, kan, berikan yang terbaik ya untuk mereka, begitu. Saya dulu gitu waktu masih jomblo gitu, Tuhan saya mendoakan. Jadi saya tidak lagi berdoa untuk diri saya,
Tapi saya berdoa untuk teman-teman saya yang saya tahu sudah ada umur, tapi memang mereka pengen sebetulnya dapat pasangan gitu. Ya kalau ada orang yang sudah berumur tapi masih jomblo, tapi karena dia memang tidak mau menikah ya jangan didoakan. Dia mintanya tidak menikah begitu loh. So doakan ya, berdoa, libatkan Tuhan, minta sama Tuhan. Oke. Dan kita bisa mendoakan orang lain juga. Lalu yang kedua, tanya ortu, minta restu lah paling enggak gitu lah. Makanya seringkali saya bilang untuk amannya, untuk mencegah supaya hati kita tidak sering jatuh tidak sering sakit hati karena putus gitu, untuk meminimalisir putus lah. Tanya dulu sama orang tua sebelum pacaran, baik yang cewek maupun yang cowok. Sebelum pacaran masih naksir kayaknya boleh juga nih. Nah pada saat saudara mau PDKT, mau pacaran, ngomong dulu sama orang tua. Aku suka sama si ini nih. Kira-kira orang tua setuju nggak gitu? Untuk apa sih? Kenapa harus tanya? Satu, untuk melindungi apakah anak melindungi kita, apakah yang kita deketin ini orang baik-baik atau tidak. Tuh. Yang kedua, supaya orang tua juga mendukung kalau orang tua setuju gitu loh. Jadi kalau orang tua setuju, kita enak tuh didukung hubungan kita gitu. Dan lagi pula kalau sudah akhirnya pacaran kan kita sudah dapat restu kan enak, daripada diam-diam nggak ngomong orang tua terus sudah saling cintanya sudah mendalam terus akhirnya orang tua nggak setuju, kan sakit hati kan, repot kan, sulit kan gitu lah. Tuh, libatkan ortu. Lalu yang ketiga, pantaskan dirimu untuk dapat jodoh. Dewasakan diri secara karakter dan pikiran. Ibarat gini, aku pengen dapat orang yang nggak kasar gitu kan, baik gitu. Tapi kitanya sendiri kasar. Bagaimana mungkin orang yang tidak kasar mau sama yang kasar? Kan begitu logikanya, ya kan? Contoh, kamu orangnya orangnya lemah lembut nih misalkan. Terus kamu kan pengennya dapat orang yang juga lemah lembut nih. Masa ada orang yang kasar kamu terus akhirnya mau? Kan tidak gitu lah. Artinya apa? Kalau kamu mau jadi yang mendapatkan yang baik, ya kamu harus baik dulu dong. Betul. Gitu. Upgrade dirimu dulu. Ya. Gitu. Lalu ini tadi sudah nih, mendoakan orang lain yang juga minta doa. Jadi itu saudara, dilakukan ya supaya kita bisa dapat jodoh yang sesuai dengan kriterianya Tuhan gitu. Dan kalau sudah ada warning, ada red flag di dalam hubungan kalian, ketika pacaran sudah kasar, terus apalagi mungkin ngajak hubungan seks, sudahlah. Yang dua hal ini jangan ditunda-tunda, langsung saja putuskan. Cukup sekian dan terima kasih, hubungan kita sampai di sini saja. Loh tapi kan aku gini, ada alasan, aku kan ngetes kamu, aku kan bercanda. No, tidak, buat untuk bercanda dan tidak untuk ngetes. Tidak begitu caranya. Ya, jadi ketika ada yang sudah tangan sudah mulai gerayang-gerayang, langsung di warning. Ini warning keras loh, kamu hati-hati loh ya. Sekali lagi gini, kita cukup sampai di sini. Udah. Gitu. Orang yang betul-betul cinta, dia tidak akan berbuat yang tidak sopan. Punya etika. Itu perhatikan baik-baik, terutama yang cewek-cewek ya. Kamu harus buka mata, buka telinga lebar-lebar sama pacarmu atau calon pacarmu. Karena banyak cowok-cowok buaya. Saya sendiri cowok ya, bukan berarti saya menjelek-jelekkan ini, no. Tapi realitas zaman now yang saya perhatikan, saya lihat gitu. Tolong jangan sampai salah pilih gitu ya. Pokoknya sudah berani kasar, mungkin tidak kasar sama kamu tapi kasar sama orang tuamu, berani melawan, mungkin tidak secara langsung, tapi kalau ngomong sama kamu, bapakmu loh, kamu lihat tuh dia tidak sopan nih sama orang tua saya nih. Ya sudahlah, kan repot nanti kalau sudah menikah, tidak sopan sama orang tua. Dan kamu lihat dia sama orang tuanya sopan nggak? Kalau dia sama orang tuanya sendiri nggak sopan, apalagi sama orang tuamu. Buat dia
gitu loh. Hati-hati, harus ini loh. Kan bisa saja mereka pakai topeng, bisa memang, tapi perhatikan waktu yang akan membuktikan. Siap, betul. Makanya jangan cepet-cepet pacaran baru 1 hari seminggu ayo menikah. Ya ini ekstrimnya ya, maksudnya juga jangan lama-lama juga pacaran. Ada yang guyonan, kamu udah pacaran berapa lama? 4 tahun. Itu pacaran pakai kredit motor. Nah ini bercanda. Nggak, maksud saya gini. Kalau mereka pun, kalaupun mereka pakai topeng, orang pakai topeng itu nggak bisa lama. Nggak bisa lama, sumuk pasti dia. Gerah ya, dan pasti keluar aslinya kok. Nggak tahan, pasti keluar aslinya. Dan kita bisa melihat. Siap, betul. Gitu. Maka tetap libatkan Tuhan supaya kalau ada hal yang tidak baik Tuhan singkapkan gitu loh. Kalau Tuhan memang tidak setuju, Tuhan akan singkapkan. Orangnya tidak baik gini loh, hati-hati loh. Atau cari yang lain lah gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekarang nih bagaimana nih Pastor dengan orang yang sangat cepat mengumbar kata aku mencintaimu. Waduh. Masih baru aja tapi bagaimana dengan orang yang seperti itu nih, yang baru dekat, belum udah mempermainkan kata cinta, lalu bikin baper orang, terus hilang. Nah, ini memainkan perasaan orang, jangan. Itu jahat, itu jangan. Itu membiarkan orang lain jatuh cinta tapi itu kamu ghosting. Jangan. Itu jahat. Nah, makanya nih yang cewek-cewek jangan mudah. Tapi saya potong lagi nih Pastor. Tapi sekarang tuh ini memang kita sudah pernah bahas tentang bucin ya. Nah, tapi sekarang ini mau itu di aplikasi ngobrol apapun gitu kan, dan orang ngobrol di Instagram dimanapun, di aplikasi sosial media apapun ya, di situ mereka tuh kayak gini, kalau punya bucin tuh kayak senang banget gitu. Wah, bucinnya misalnya bucinnya Jordi datang nih, hai bucinnya Jordi. Jadi misalnya kayak temanku kan, kita kayak ngobrol di Clubhouse itu kan kayak podcast gitu. Bucinnya datang nih. Wah, langsung kayak senang gitu kalau punya bucin. Ya karena kan orang seneng, ada orang yang kayaknya seneng banget sama dia kan. Dia jadi merasa diinginkan, merasa diinginkan gitu, merasa ada orang yang sangat mencintai saya sampai jadi bucin. Itu seneng banget gitu. Berarti kan ya itu memang secara manusia orang itu kan memang senang kalau dicintai gitu, karena itu kebutuhan dasar manusia gitu. Tapi saya mau ingatkan, ketika masih pacaran tolong jangan terlalu cinta banget gitu loh. Biasa aja dulu, maksudnya jangan keterlaluan gitu. Cinta banget boleh, tapi jangan keterlaluan. Sampai jadi bucin, jangan. Biasa saja ya, jangan sampai bucin. Karena apa? Masih pacaran apapun bisa terjadi kok. Bahkan ada orang yang sudah sebar undangan juga nggak jadi akhirnya. Ada. Jadi bisa dibilang aja gitu, jangan berlebihan, belum tentu kamu itu jodohku. Yes. Aduh, itu gimana tuh? Ya harus tegas. Pasti langsung hatinya kayak makanya supaya kita bisa cerdas di dalam mencinta. Siap. Nah, nantikan ya bersama dengan kami ini Pastor Simeon sahabatku di tanggal 1 Mei. Nanti kami akan share linknya setelah ini ke pesan WhatsApp bagi sahabat ya. Siapa tahu ada orang tua yang bisa mengajak anaknya untuk ikut. Dan ini ada respon terakhir sebelum kita masuk ke closing statement, Pastor. Dari No Name yang tadi tentang mantannya yang datang ketika doa puasa. Nah, habis dijawab kok aku ngakak ya. Habis doa puasa yang datang Satan. Iya ya, kayak Tuhan Yesus sih. Toda ya kakak dan juga Pastor, sangat mencerahkan. Haleluya. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Terus kita apa nih? Waktu kita sudah habis nih Pastor di malam hari ini. Kita akan closing aja. Kita closing statementnya. Jadi sahabat surya kebenaran, dalam memilih jodoh itu jangan buru-buru. Jangan buru-buru dalam memilih jodoh, karena itu kita memilih secara nggak langsung itu memilih
ayah atau ibu dari anak-anakmu nantinya. Jadi pastikan punya anakmu itu nanti punya ayah atau ibu yang baik. Sekarang tuh kalau ayah ibu tidak baik, parenting tidak jalan, tidak bagus, anaknya bermasalah loh. Jadi bukannya menambah kebaikan di bumi ini, malah menambah masalah. Karena kita bisa melahirkan atau membesarkan anak yang bermasalah. Gitu, bermasalah secara karakter ya saya ngomongnya. Akhirnya semakin besar kalau tidak dibereskan, itu akan jadi orang yang bikin masalah di masyarakat gitu. Jadi jangan sampai. So, sahabat Surya Kebenaran, dalam memilih jodoh, berdoa kepada Tuhan, karena itu memang ada kehendak bebas dari kita, pilihan kita. Kita pilihlah jodoh, pilihlah orang dengan baik, dan perhatikan kriteria dari firman Tuhan. Tetap stick pada situ, pada firman Tuhan. Kamu pengen dapat pasangan yang cinta Tuhan, kamu dulu harus cinta Tuhan. Amin. Oke, gitu dong. Haleluya. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon, dan juga terima kasih sahabatku, sahabat Radio Surya Kebenaran, keluarga Indonesia yang sudah bergabung di malam hari ini, bagi yang sudah beratensi di dalam mengirimkan pertanyaan, dan juga bagi sahabat yang mempunyai pendapat sendiri tentang kisah kehidupannya di dalam cinta dan perjodohan, tentang jodoh yang dipilih dan datang dari Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini. Juga terima kasih untuk Pastor Simeon, ya, sama-sama, yang sudah memberkati kita semua dan sahabatku, dan ada pesan Tuhan juga yang kita dapatkan di malam hari ini. Baik, kita akan menutup dengan doa. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat malam hari ini, obrolan kami. Biar obrolan kami ini boleh membekali anak-anakmu untuk dalam mencari pasangan, mencari jodoh. Mereka betul-betul melibatkan Engkau. Mereka berhati-hati supaya mereka boleh menemukan orang yang berasal dari Engkau, yang sama-sama boleh saling membangun, dan biarlah visi misi yang sudah Engkau tetapkan atas kehidupan anak-anakmu ini boleh terjadi ya Bapa, sehingga melalui kehidupan kami maka namamu semakin dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anak muda yang sudah mendengarkan, sudah beratensi, yang juga sedang dalam pencarian. Bila Tuhan yang menolong menuntun segala langkah-langkah kehidupan mereka, dan semua yang sudah mendengarkan di malam hari ini juga Tuhan memberkati di dalam langkah-langkah kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi terima kasih Pastor Simeon sudah bersama dengan kami di malam hari ini, dan kiranya Bapak Yahweh memberkati dalam pelayanan, keluarga, dan setiap apapun yang dikerjakan, diusahakan. Dan juga sahabat yang ada di rumah, demikianlah kebersamaan kita di malam hari ini dalam program Refleksi di setiap hari Selasa. Kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dari 107.8 Lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Radio Komunitas Surya Kebenaran. Kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Bapak Yahweh memberkati dan selamat malam.